kita dapat mengatakan bahwa hikmat dari Allah itu tidak lain adalah hikmat salib Tuhan Yesus Kristus. Hikmat itu tidak dikenal oleh para penguasa dunia. Sebab, kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang Maha Mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 15 Februari, hari Minggu Pekan Biasa yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, dari bacaan yang singkat, bab 5, ayat 20-22a, ayat 27-28, ayat 33-34a, dan ayat 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, ia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang dan bersyukur atas martabat luhur sebagai umat manusia. Hal pertama yang harus kita syukuri adalah anugerah, kebebasan, atau kemerdekaan. Api dan air telah ditaruh oleh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Kita diciptakan sebagai makhluk
yang dapat memilih api dan air, hidup atau mati. Perihal anugerah kemerdekaan atau kebebasan, Allah sendiri telah menaruh rasa hormat. Ia ingin bahwa kewibawaannya yang maha kuasa terhadap makhluk ciptaan ditanggapi hanya melalui pemberian kasih yang merdeka. Saudara-saudaraku yang terkasih, adapun dengan anugerah kebebasan tidak berarti bahwa hidup kita ini bergerak tanpa arah, tanpa mencabut kembali kebebasan yang telah diberikan, dan supaya manusia tidak tersesat karena berbagai kemungkinan yang terbuka berkat kebebasan, Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk memilih yang benar dan bersikap yang baik. Manusia dianugerahi kebebasan dan kemerdekaan. Sekaligus kepadanya diberikan kemampuan mengisi kebebasan itu dengan benar dan baik. Kedua hal inilah hendaknya kita sadari dengan penuh syukur karena berasal dari keputusan dan kebijaksanaan Allah sendiri. Ia memberi kebebasan dan kemerdekaan serta memanggil kita untuk memilih yang baik dan benar. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Ia adalah kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita dapat mengatakan bahwa hikmat dari Allah itu tidak lain adalah hikmat salib Tuhan Yesus Kristus. Hikmat itu tidak dikenal oleh para penguasa dunia. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang maha mulia. Dan hikmat dari Allah ini secara konkret bisa kita lihat dan kita renungkan dalam sabda Tuhan hari ini. Hikmat yang istimewa itu akan membuat hidup keagamaan para pengikut Kristus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hikmat itu mengajarkan kita tidak hanya untuk tidak membunuh. Hikmat itu mengajarkan bukan hanya tidak boleh berzina, tetapi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Hikmat itu menuntut ibadah kita kepada Allah hanya akan berkenan kepadanya bila dilandaskan pada kasih terhadap sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur atas anugerah kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi kebebasan juga mengandung risiko disalahgunakan. Maka kita perlu waspada agar mata dan tangan kita tidak menyesatkan. Seperti yang disabdakan oleh Tuhan. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita membiarkan kebebasan dan kemerdekaan itu dituntun oleh hikmat yang dari Allah. Hikmat salib Kristus. Ya Bapa, bantulah kami untuk mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, supaya hikmat kebijaksanaan-Mu dapat kami kenali. Tuntunlah langkah-langkah kami, sehingga hidup kami
dapat kami persembahkan kepadamu sepenuhnya. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.